melewati hari-hari, sekalipun itu banyak pergumulan, banyak beban, namun kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Yang pertama, saudaraku, kita baca dalam Mazmur 118 ayat 1. 3 cara berkemenangan di dalam Tuhan. Yang pertama, bersyukur. Kita baca dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Sudah ditemukan? 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Firman Tuhan katakan, kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan itu baik selama-lamanya. Bagi saudara dan bagi saya, kasih setia itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu terus mengalir, terus melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Suatu saat ada seorang guru mengajar di dalam kelas. Lalu dia tuliskan ada 6 soal. Ketika guru itu menulis dari soal pertama sampai ke-6, tapi ada 1 soal yang salah jawaban. Lalu murid itu sepakat berkata salah. Dan murid itu, saudaraku, hanya memperhatikan yang salah itu. Padahal ada lagi 5 soal lagi yang benar. Dari cerita ini, saudaraku, sering kita demikian. Kita fokus hanya segelintir masalah, hanya segelintir beban, hanya segelintir persoalan yang kita alami, lalu kita salahkan Tuhan. Padahal ada banyak hal, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Banyak hal, pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan bagi kita. Pujian kita tadi berkata, berkali-kali Tuhan menolong. Namun dikatakan tadi pujian kita, walaupun tidak menolong, walaupun tidak mendengar doa kita, namun saya memilih tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita hidup jemaat berkata, berkat Tuhan, mari hitung satu persatu. Kau niscaya kagum oleh kasih. Hitung satu persatu berkat Tuhan. Jangan kita terlalu fokus, saudaraku, masalah segelintir persoalan. Memang ada sakit, memang ada beban. Tapi ketika kita hitung itu, saudara, itu masih sedikit, masih kecil bila dibanding dengan kebaikan pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali Tuhan peduli bagi kita, berkali-kali Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Maka ketika kita, saudaraku, supaya kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan, hilangkan, tinggalkan itu yang segelintir, hilangkan itu persoalan yang sedikit. Mari lihat kebaikan Tuhan, dan itu akan membuat saudara dan saya akan memiliki semangat yang kuat ketika kita berjalan di tengah dunia, sehingga kita memiliki kemenangan yang luar biasa yang turun dari surga. Puji Tuhan. Itu satu cara kita, saudaraku, yang dikasih Tuhan ketika kita berjalan di dalam dunia ini. Ketika kita hidup satu persatu yang Tuhan berikan, niscaya kita akan kagum oleh kasih Tuhan. Sangat luar biasa, sangat indah, sangat manis. Wah, akan kita berkata, akan Tuhan berikan bagi
kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak firman Tuhan mengingatkan kita ketika kita mengalami persoalan. Itu adalah satu rencana Tuhan untuk mentahirkan kita. Itu rencana Tuhan untuk memurnikan itu. Itu rencana Tuhan supaya kita kuat untuk dapat tetap bertanding menghadapi setiap permasalahan yang silih berganti di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, saudaraku. Orang yang bersyukur adalah orang yang hidupnya sadar Tuhan menolong. Orang yang hidupnya sadar Tuhan pasti menolong. Orang yang hidupnya sadar Tuhan akan mendengarkan doanya. Orang yang sadar bahwa Tuhan akan menjawab segala permohonan. Ini perlu kita pegang di hari-hari tahun ini, di akhir-akhir zaman ini, saudara. Supaya kita selalu berkemenangan hari demi hari, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan kita lihat kesusahan yang sedikit ini, tapi mari kita pandang, mulai kita pandang, saudaraku, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dari dalam setiap hidup kita, baik pribadi, keluarga, lepas keluarga, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang bersyukur itu, saudaraku, adalah orang yakin bahwa hidupnya itu atas kendali dan intervensi Tuhan. Artinya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita yakin bahwa Tuhan hidup kita ini atas kendali Tuhan, maka kita percaya, saudaraku, tidak akan ada lagi musuh kita. Haleluya. Tidak akan ada lagi lawan kita. Sekalipun kita kadang-kala lemah, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan lepaskan kita. Tuhan itu tidak akan biarkan kita. Tuhan itu pasti peduli bagi kita. Dan Tuhan selalu, saudaraku, kita yakin bahwa Tuhan selalu intervensi hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, agar kita berkemenangan di dalam Tuhan, saudaraku, mari kita evaluasi diri kita sendiri. Mulai kita mengevaluasi diri kita. Bagaimana saya tentang Tuhan? Bagaimana saya bersama Tuhan? Bagaimana rohani saya? Bagaimana kepercayaan saya? Kita lihat ini, saudaraku, dalam Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13, kita akan sama-sama membaca. Sudah ditemukan? Kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap aku melakukan apa yang ada di belakangmu dan mengarahkan di depan. Sekali lagi kami bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Orang yang mengevaluasi hidup itu, dia meninggalkan yang di belakang. Artinya, saudara-saudara, kita mulai mengevaluasi bagaimana kerohanian kita bersama Tuhan. Kita mulai mengevaluasi bagaimana hubungan kita dengan sesama. Kita mulai mengevaluasi, saudaraku, bagaimana tentang pekerjaan kita, tentang sekolah kita, tentang kuliah kita, tentang karakter kita.
seperti karakter Yesus. Mulai kita evaluasi. Kalau tidak ada, kita tinggalkan itu di belakang. Mari kita arahkan ke depan. Mulai hari ini saya akan berkarakter seperti karakter Yesus. Mulai hari ini saya akan ramah dengan tetangga saya. Mulai hari ini saya akan giat berkuliah. Mulai hari ini saya akan giat belajar di sekolah, sebab ku tahu masa depanku. Ketika saya rajin dan setia belajar, saya memiliki ilmu, dan ilmu itu adalah modal saya ketika nanti saya tidak ada lagi bersama orang tua saya. Evaluasi rohani kita. Bagaimana kerohanian saya kepada Tuhan? Setiap ibadah apakah saya datang? Setiap ibadah apakah saya setia? Jika kita belum setia, mari minta kepada Tuhan. Berikan kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Sebab Tuhan mampu melakukan perkara besar. Kalau terhalang kerja, mungkin Tuhan akan buat jalan. Supaya jalan kerja itu menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Bukan artinya bahwa kita tidak bisa bekerja. Boleh, harus bekerja. Itu dituntut oleh Tuhan dari kita, saudaraku. Tapi kita minta kepada Tuhan. Ada jalan keluar selalu Tuhan berikan bagi setiap orang yang rindu dan haus datang kepada Yesus. Haleluya. Kemudahan akan Tuhan berikan, saudaraku. Dan itulah sebenarnya ucapan syukur itu, saudaraku. Yang mau kita lakukan, kerjakan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, mau kita evaluasi, saudaraku. Yaitu mari kita merubah. Rasul Paulus katakan, saya tinggalkan yang di belakang. Jangan kita ingat-ingat itu. Itu artinya saudaraku yang mau berubah, mau mengintrospeksi dirinya, saudara-saudaraku, untuk menjadi maju, untuk menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Artinya saudaraku, orang saudara yang dikasih Tuhan mau mengkritik dirinya atau autokritik dirinya sendiri, tidak menjadi hanya komentator. Memang gampang menjadi mengkritik sesuatu, tapi yang paling dikehendaki oleh Tuhan, seperti ayat firman Tuhan ini meninggalkan di belakangku, kita menjadi autokritik bagi diri kita, mengkritik diri kita, saudaraku. Apakah saya ada semakin setia kepada Tuhan? Mulai kita kritik diri kita, saudara yang dikasih Tuhan. Masalah orang lain tak perlu kita itu, saudara. Tapi mau kita kritik ketika kita, saudaraku, mulai belajar mengkritik diri kita seperti Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku, di mana Rasul Paulus katakan tadi, saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Rasul Paulus katakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Rasul Paulus menegaskan supaya kita mau maju, mengarahkan pandangan kita ke depan, masa depan yang cemerlang. Itulah orang yang mau mengkritik dirinya. Artinya bahwa mereka tidak mau stagnan di segala bidang, saudara. Mari kita kritik diri kita, kita periksa diri kita. Kalau kurang bagus, kita tinggalkan itu. Mari kita pandang ke depan akan hal kebaikan, kemurahan, kasih, cinta, damai, sejahtera, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan.
maka perlu kita buang. Maka ketika kita mau mengoreksi diri kita, maka kita tahu saudaraku, mana yang perlu dilepaskan dan perlu dipilah-pilah, mana yang sampah perlu dibuang saudara. Yang di belakang itu adalah bagaikan sampah, harus kita buang itu. Jangan kita pelihara itu. Tapi di depan sana saudara, yang baik, yang mulia, itu mau kita gapai, saudara-saudaraku, di dalam kita berjalan, supaya kita berkemenangan di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Mari kita perhatikan karakter kita, evaluasi yang selama ini saudaraku merusak kita. Mari kita buang. Apa yang kita merusak hidup kita selama ini, kita buang itu. Yang merusak keluarga kita, kita buang itu. Artinya merusak keluarga itu, suami dan istri tidak akur. Kalau satu pertama-tama berkeluarga 3 bulan masih baikkan, 1 tahun sudah mulai menjauh. Kaki suami di sini, kaki istri di sana, tidak bagus lagi. Kita tinggalkan demikian, supaya bagaimana saudaraku, supaya kita berkemenangan berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan ini, saudara. Kalau selama ini kita baperan, tensi tinggi, kita evaluasi. Supaya apa saudaraku? Supaya mulai kita rendah. Di mana-mana kita tensinya tinggi. Ada cerita si kita aja tensinya tinggi. Saat sekarang mulai belajar mengevaluasi tensi saya tinggi. Saya mulai berubah. Dan saya pun sudah mulai merendahkan volumenya. Mula nama saya, mulai nak turun, sonari dong. Karena apa Tuhan, saudara kita? Karena Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Haleluya. Bapak-bapak pun kepada istri demikian, istri pun kepada suami demikian, anak pun kepada orang tua, mulai belajar. Jangan terlalu banyak perasaan hebat, perasaan luar biasa, perasaan mampu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tinggalkan itu. Tapi mau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Yesus. Dia yang mampu satu-satunya memberikan kemampuan pertolongan bagi setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita evaluasi pribadi lepas pribadi kita di perjalanan kita sampai bulan 3 tahun 2025 ini, saudara. Evaluasi di tengah keluarga, bagaimana keluarga ini? Pasti ada saudaraku yang merasa kemundur. Pasti ada yang merasa perasaan yang tidak enak. Mulai kita evaluasi. Ketika kita evaluasi, kenapa ini ya? Kenapa ini ya? Oh berarti ini bila. Oh ini tidak mengganggu keluarga buang. Ini mengganggu tetangga buang ini. Ini mengganggu seiman buang ini. Kita evaluasi, saudara-saudara. Apakah perkataan kita, apakah bicara kita, apakah tingkah laku kita. Mulai kita evaluasi, saudara-saudaraku, supaya kita tetap berkemenangan setiap saat, setiap waktu bersama Tuhan dimanapun kita berada. Ketika di kantor pun kita berkemenangan, di pekerjaan pun kita berkemenangan, di mana saja pun kita berkemenangan. Ketika kita selalu berkemenangan, percayalah, mata banyak orang akan tertuju kepada saudara. Haleluya. Artinya di setiap manapun kita berada, hanya membawa buat orang sukacita, mendatangkan kebahagiaan, tidak mendatangkan duka cita, tidak membuat onar saudara-saudara.
kita saudaraku selalu mendatangkan berbahagia dan mendatangkan kebaikan-kebaikan saudara-saudaraku yang dikasih. Dan yang ketiga, saudaraku, supaya kita berkemenangan di dalam Yesus, mari kita optimis, berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Ketika kita optimis berjalan bersama Tuhan, percayalah bahwa kita, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan akan terjawab oleh Tuhan saudara. Harus optimis, jangan ada pesimis, jangan ada menjadi pencundang anak-anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus optimis, percaya kepada Yesus, percaya kepada diri sendiri, bahwa kita ini ada bersama Tuhan, tidak sendiri. Ada bersama kita yang memiliki kuasa, yang memiliki power, yang memiliki kekuatan lebih daripada kekuatan apa yang ada di muka bumi ini, saudara-saudara. Artinya saudaraku, kita ini tidak lagi sendiri. Dengan kata lain, sudah ada yang menopang kita. Maka ketika ada yang menopang kita, maka kita tidak akan takut. Sama dengan anak-anak saudaraku, ketika dia bersama orang tuanya memegang tangannya, dia akan tidak takut. Sebab dia tahu orang tuanya ada akan membela dia nanti, sekalipun ada saudaraku yang mengganggu dia. Demikian juga saudara dan saya, anak Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan ada bersama kita, dia akan membela kita, dia akan menolong kita, sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada beban, Tuhan akan selalu membela kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Ini dikatakan saudaraku, kita baca juga di dalam Mazmur ini, Mazmur 37. Ada yang terbitkan ya, Mazmur 37 ayat 5. Agar kita optimis. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Puji Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu Dia menolong kita, Dia menopang kita. Ketika kita serahkan hidup kita, artinya kita serahkan, jangan separuh-separuh. Ketika kita dapat berkat, baru kita serahkan. Tapi ketika kita tidak dapat berkat, kita tidak serahkan. Senang atau susah, ditolong atau tidak ditolong, didengarkan doa atau tidak didengarkan doa, tetap kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun dalam keluarga kita, kita serahkan. Kita serahkan keluarga kita. Kita serahkan hidup kita. Firman Tuhan katakan tadi, saudaraku, dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ketika kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, lalu dikatakan kita harus percaya. Dengan kata lain, kita harus beriman. Kalau kita tidak beriman, maka itu tidak akan ada faedah, maka itu tidak akan ada manfaat, maka itu tidak akan ada mujizat. Tapi kita harus beriman kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Maka firman Tuhan katakan, dan Ia, artinya bahwa Tuhan akan bertindak. Maka ketika Tuhan bertindak, saudara dan saya disebut lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Hanya kita menyerahkan hidup kita, apalagi terhadap persoalan, terhadap masalah, terhadap beban, terhadap sakit penyakit, terutama kita serahkan kepada Tuhan.
apa saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Ketika kita serahkan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang menerangkan hidupnya adalah orang yang melibatkan Tuhan di dalam apapun yang dia lakukan. Salah satunya ketika kita selalu beribadah kepada Tuhan. Orang yang menerangkan hidupnya adalah orang yang melibatkan Tuhan di dalam apapun yang dia lakukan. Salah satunya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari tetap libatkan Tuhan. Libatkan Yesus. Dia sang penolong. Dia juru selamat. Dia memilih saudara, dia memilih saya. Dia memanggil saudara, dia memanggil saya. Dan kalau Tuhan sudah serahkan, panggil kita, kita serahkan. Sama halnya ketika perusahaan memanggil kita untuk bekerja, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, kita berikan lebih bagi Dia. Supaya apa, saudara? Supaya kita semakin benar di hadapan. Kita berikan lebih. Maka tambahkan Tuhan berkatnya berkelimpahan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Jangan hitung-hitung untuk memberi kepada Tuhan. Tapi hitung-hitunglah saudaraku, satu persatu yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita hidup kesehatan, sukacita, senyum, ketawa, itu luar biasa. Dan mulu-mulu kita mekel kan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau tidak bisa ketawa lagi, apa enak? Aduh, gue luar biasa, tidak bisa lagi. Tapi ketika kita masih bisa ketawa, senyum, berkumpul, memuji Tuhan, ada tawa, ada sukacita, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, saudaraku yang dikasih. Maka oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang malas beribadah, mari kita optimis kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah, di sana kita akan tersenyum. Ya lana kehamba Tuhan yang kurang kamu lakukan, boleh kita mekin. Mulija nakin apa saat marsai gigi hita tu kolong ratusan mekel hita melbi. Haleluya. Haleluya. Hati yang senang obat kata firman Tuhan. Di mana kita dapat itu sukacita? Di perkumpulan-perkumpulan, di peribadatan-peribadatan. Datang hari Jumat, datang hari Selasa, datang hari Kamis, datang malam Minggu. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Maka kepercayaan kita semakin teguh. Yakin kita semakin teguh. Semakin pun kita berikan hidup kita kepada Tuhan, semakin pun kasih Tuhan melimpah bagi setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Amsal 5 ayat 3. Amsal 3. Tolong ada yang menemukan Amsal 3 ayat 5. Ada salah seorang membaca. Beginilah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian. Artinya, orang yang menerapkan hidupnya kepada Tuhan, dia bersandar kepada Yesus. Dia bersandar kepada Sang Juru Selamatnya. Dia bersandar kepada Sang Penciptanya. Dan firman Tuhan, jangan pakai pikiran kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya kalau kita optimis, harus diwujud nyatakan
kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan juga segenap jiwa, bersandar kepada pengertian kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu terbatas. Sebab pengertian kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang waktu. Pengertian kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Jangan terlalu bersandar kepada pengetahuan atau pemikiran kita, pengertian kita sendiri. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sebab kita tahu Tuhan kita itu tidak pernah salah sedikit pun, saudara-saudaraku, dan Tuhan kita itu tidak pernah terbatas oleh apa saja pun. Maka ketika kita berdoa, bayangkan penduduk dunia ini berapa puluh miliar, saudaraku, berapa miliar. Sekalipun itu sekali berdoa semua bisa dijangkau oleh Tuhan, saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa Tuhan itu tak terselami, saudaraku. Betapa luasnya, saudaraku, kemampuan Allah kita, kemampuan Yesus itu, sehingga dikatakan kita mau bersandar kepada Dia, karena Dia tak terbatas, tak terhingga, saudara-saudara yang dikasih. Maka hari ini, saudaraku, mari kita belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Sekalipun kita pakai pikiran kita, tapi itu terbatas, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang tidak terbatas itu adalah Tuhan kita, Allah kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab ada di Alkitab dikatakan, saudaraku, Ebenezer. Apa itu Ebenezer? Muda-mudi, remaja. Ebenezer itu sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong saudara. Sampai sekarang Tuhan menolong saya. Maka itulah kita serahkan kepada Dia. Dia tidak pernah lalai menolong kita, saudara. Dia tidak pernah lalai memberkati kita, saudara. Oleh karena itu, Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Pegang itu. Sekalipun kamu sakit, saudara sakit, berpegang berat, tekanan, lain dan selainnya, ingat Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah lepas dari saudara dan saya. Sebab Dia adalah sedia dahulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita percaya kepada Tuhan kita itu. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Sebab Dia memiliki semua maha-Nya, saudara. Maha Agung, Maha Cinta. Oleh karena kemahaannya lah, saudaraku, Dia peduli bagi saudara, bagi saya, sampai hari ini, saudara-saudara. Maka dikatakan satu ayat lagi, ayat penutup, Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7. Kita lihat buku kita makan sama-sama membaca. Bisa? Nah, ada di buku kita masing-masing, Yeremia 17 ayat 7. Sudah ditemukan? Kita akan baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang saya ulangi, saya baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kita serahkan hidup kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kalaupun kita berusaha, mari kita taruh usaha kita ini berharapan kepada Tuhan. Bahwa ketika saya berusaha, katakan itu, menanam ubi, saya berharap dan menaruh harapan kepada Tuhan, ini akan diberkati. Maka ubinya akan melimpah luar biasa. Dan tidak pernah kupikirkan, kulihat akan Tuhan berikan bagi saya.
Itu yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Artinya saudara kita akan bisa seorang optimis kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, kalau umat Tuhan mengandalkan Tuhan, maka di situ kepercayaan kita yang kuat sebenarnya, saudara-saudaraku. Mari andalkan Tuhan supaya kita optimis berjalan di tengah-tengah dunia ini menghadapi masalah. Mari kita pandang Tuhan. Menghadapi persoalan, mari pandang Tuhan. Jangan kita pandang diri sendiri, saudara. Sedangkan kita kalau pilek, batu, demam, kita pandang diri kita, kita akan semakin lemah. Baba, masuk berkubu, beorah, mulai nata, sebata, ijadu. Dalam 2 bulan tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, natpari, 400 lu, hilupun, anak mau, semarang mau bulan, asal nak pusing kita semar. Nah saudara-saudara yang kita semua, jangan kita pandang diri kita, tapi mau pandang Yesus. Haleluya. Ketika kita pandang Yesus, di situ kita diberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, saudara-saudara. Tetapi kita pandang diri kita, di situ kita akan optimis. Jangan kita pandang diri kita, sebab kita, saudaraku, adalah yang lemah, yang tidak berdaya, tidak akan mendatangkan kemampuan dari diri kita. Tapi ketika kita pandang Yesus, Tuhan akan berkata, mari anakku, hai kamu yang berbeban berat, datang. Dia ulurkan tangannya, saudara-saudara. Oleh karena itu, bagian kita, saudara, memandang Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita selalu memandang Tuhan, percayalah Tuhan akan tolong, dan Tuhan berikan jawaban yang pasti, yang tidak pernah salah seperti guru tadi, saudara-saudara. Tapi Tuhan selalu jawaban yang pasti bagi setiap kehidupan kita. Yang walaupun sering kita menganggap, oh itu salah Tuhan, tapi sesungguhnya itu tidak salah. Mungkin itu seperti guru tadi, saudaraku, hanya mengetes murid-muridnya. Demikian juga Tuhan, ketika ada persoalan itu, ketika ada ujian itu adalah sebuah pengujian bagi kita yang Tuhan berikan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah salah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, hari ini, firman ini mengingatkan kita, saudaraku, tetaplah kita pandang Tuhan supaya kita optimis berjalan di tengah-tengah perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari optimis, mari bersyukur, mari evaluasi hidup kita. Maka kita akan berkemenangan sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua di tengah dunia ini. Haleluya.